Caranya, apakah Anda mengikuti Muhammad? Anda jawab, iya. Berarti Anda mempertuhan dong, sesuai dengan definisimu. Bukan mempertuhan Muhammad. Jadi gini Kak, Silakan. kan Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Oke. Ya, sebelumnya salam toleransi. Emang ada toleransi dalam agama Islam? Ada. Loh, ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 29, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tidak. Kak, bentar. Aku mau. Jika menurut hadis, jangan kamu memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani. Kalau kamu ketemu dengan mereka di jalan, persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada, agama Islam nggak pernah Baik. mengajarkan. Mau saya tunjukkan, Kak Vi? Mau saya tunjukkan? Kak, Kak baca Al-Quran ya? Saya 13 tahun lamanya membaca Al-Quran. Saya habiskan waktu saya dedikasikan 13 tahun lamanya mendalami agama Islam. Jadi saya tahu betul agama Islam itu apa. Bentar Kak, aku nggak mau berdebat. Sebelumnya ini kan di sini diskusi agama. Stop menuhankan Muhammad, ya kan? Betul. Nah, sebelumnya saya mau bilang Kak, bahwa kita umat Islam tidak menuhankan Muhammad, melainkan Muhammad itu adalah nabi yang diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran. Sudah? Selanjutnya, sebelumnya juga kan Nabi Isa juga sebagai nabi menurut agama saya. Begitu. Bisa Jadi kita ditanggapi tidak dulu? menuhankan Muhammad. Oke, baik. Baik. Kalau saya lihat sih dari Kak Vi masih muda, saya rasa mungkin masih mahasiswi. Saya rasa bahasa-bahasanya haruslah bahasa-bahasa akademis di universitas. Begini. Sebelum kita simpulkan apakah seseorang itu menuhankan, maka di universitas biasanya kita harus bicara dulu tentang definisi menuhankan. Saya kasih satu contoh di dalam dunia nyata. Sebelum hakim menentukan apakah Anda itu melakukan penadahan atau tidak, maka kita harus bicara dulu definisi penadahan. Apakah yang dimaksud dengan penadahan? Penadahan adalah suatu aktivitas menerima, menyimpan suatu barang yang patut diduga itu adalah hasil daripada kejahatan. Makanya banyak emak-emak nggak tahu. Ditawarin motor, harga 1 juta dibeli. Besok dijemput polisi, dia bilang saya nggak menadah. Di giliran ditanya menadah itu apa, bingung emak-emak. Nah, saya tidak mau itu terjadi dengan Kak V di sini. Buru-buru mengatakan tidak menuhankan Muhammad, tetapi tidak tahu apa definisi menuhankan. Nah, makanya saya pengen ngajak dulu Kak V di sini untuk bicara secara akademis, ya. Saya tanya, apa pengertian mempertuhan atau menuhankan? Silahkan. Ya, mengikuti ajarannya. Mengikuti ajarannya. Apakah Anda mengikuti ajaran Muhammad? Iya. Berarti Anda mempertuhan. Enggak. Loh, tadi katanya mempertuhan adalah mengikuti ajarannya. Apakah Anda mengikuti Muhammad? Anda jawab, iya. Berarti Anda mempertuhan dong, sesuai dengan definisimu. Bukan mempertuhan Muhammad. Jadi gini Kak, Silakan. kan Nabi Muhammad menyampaikan apa yang diturunkan Allah melalui Al-Quran. Begitu. Muhammad menyampaikan apa yang difirmankan Allah. Jadi pada dasarnya atau pada hakikatnya umat muslim sesungguhnya tidak mentaati Muhammad, tetapi mentaati apa yang disampaikan Allah melalui lisan Muhammad. Begitu? Begitu? Bagaimana Kak? Saya ulang ya, gini, atau kita kasih saja ayat, satu contoh ayat mempertuhan gimana? Boleh. Nanti berangkat dari situ kita akan definisikan apa itu mempertuhan, oke? Baik. Nih ya, di dalam Quran surat Al-Jathiyah nomor yang ke-23. Kalau Kak Vi mau kasih mau cek silahkan dicek ya. Surat Al-Jathiyah nomor
atau surat yang ke-45 nomor yang ke-23 ya. Di sini ada kata-kata mempertuhan. Baik. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Berangkat dari sini, kita akan definisikan apa itu mempertuhan hawa nafsu. Apakah mempertuhan hawa nafsu itu artinya mengikuti ajaran hawa nafsu? Apakah mempertuhan hawa nafsu itu artinya menganggap hawa nafsu sang pencipta? Nah, saya mau kasih dulu definisi mempertuhan hawa nafsu. Mempertuhan hawa nafsu artinya membuat diri kita takluk, tunduk, dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsu itu. Setuju? Itu surah apa, Kak? Surat Al-Jathiyah atau surat yang ke-45, silakan dicek. Kalau ada Quran di situ. Ya, aku boleh tanya nggak, Kak? Apa itu? Kakak beli Al-Qur'annya di mana? Kalau di sini namanya di sini itu Amazon. Tapi saya di sini itu tidak punya Quran bahasa Indonesia. Cuman ada Quran? Di sini kalau saya buka Quran sih Quran di aplikasi. Kalau bisa, kan kakak memperdalam agama Islam kan tadi. Kalau bisa kakaknya beli Al-Quran yang ada terjemahannya. Oh ya, ini terjemahan justru yang saya baca. Ya, banyak Al-Quran di luar sana yang isinya tidak sama dengan apa yang sebenarnya. Oke, berkenankah Kak Vi untuk menjelaskan mana atau terjemahan mana yang benar? Silahkan dibuka. Saya nggak bisa pegang Al-Quran, Kak. Oke, kalau seperti itu nanti kita bisa bicarakan itu lebih lanjut. Makanya kita bicarakan apa yang sudah ada saja di sini ya. Ayat ini berbunyi, terjemahan silakan nanti dicek ya. Kalau terjemahan saya salah, silakan ini. Ini saya buka di tafsirweb.com. Ya, di sini dikatakan, maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Silakan Quran surat Al-Jathiyah nomor 23. Mungkin saya tampilkan sebentar di sini, saya tampilkan sejenak ya. Nih ya, saya tampilkan biar kita tidak dibilang fitnah, sedikit sebentar, saya tampilkan sebentar saja. Nih ya. Kelihatan di sini? Di dalam artinya ini, nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Betul nggak? Terus? Nah, jadi berangkat dari sini ternyata ada juga orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Betul? Ya, terus? Nah, makanya tadi saya bilang, saya balikkan lagi kamera saya sebentar. Saya balikkan lagi kamera saya. Nah, makanya tadi saya bilang, ternyata menurut Al-Quran, ada orang yang mempertuhan hawa nafsu. Ada orang yang mempertuhan yang selain daripada Allah. Ada orang bahkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-31, ada orang yang mempertuhan para ulama. Nah makanya sebelum menjawab apakah orang Islam mempertuhan Muhammad, kita harus bicara dulu mempertuhan itu apa sih? Nah ternyata mempertuhan adalah suatu perbuatan bagaimana diri kita menaklukkan diri kepadanya. Itu yang dimaksud mempertuhan. Ketika kita melakukan keinginan-keinginan syaitan, melakukan kehendak-kehendak syaitan, menaklukkan diri kita kepada syaitan, maka menurut bahasa Al-Quran itu namanya mempertuhan syaitan. Setuju? Enggak. Tidak setuju. Baik, kalau gitu silakan. Kalau tidak setuju, berikan definisi mempertuhan hawa nafsu. Silakan. Diberikan kesempatan. Silakan. Apa itu mempertuhan hawa nafsu? Ada penjelasannya.
Silakan. Cuman kalau saya jelaskan apa ya? Yang intinya itu ada penjelasannya. Nanti saya balik lagi. Baik. Ya. Tapi sebelum balik begini Kak Vi, ada pesan sama Kak Vi begini. Di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis disebutkan bahwa wanita itu akalnya separuh. Ini Muhammad yang ngomong, tolong jangan berkecil hati. Menurut hadis, akal wanita itu separuh. Bahkan kebanyakan dari mereka itu adalah penghuni neraka. Iya. Betul kan? Jadi ketika bahkan di dalam agama Islam, wanita itu kalau sendirian itu tidak bisa jadi saksi. Kesaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 laki-laki. Makanya disebutkan akal mereka tidak sempurna. Gimana? Ya nanti saya balik lagi ya Kak. Baik, saya tunggu. Soalnya kalau langsung ngomong itu terkadang saya belibet. Oke, baik, nggak masalah. Terima kasih Jadi sudah saya mampir harus, ke sini. Nulis dulu secara Baik. rinci terus balik lagi. Baik, suatu saat nanti kalau kamu sudah ada, silakan ajukan permintaan lagi. Saya kasih VVIP untuk naik ke sini. Saya kasih langsung naik di antrian pertama. Oke? Terima kasih, Vi. Terima kasih. Selamat sore. Sorry. Ya, itulah ya teman-teman ya. Kadang-kadang banyak orang itu keburu-buru gitu loh, keburu-buru. Saya tidak seperti mama kan saya sudah bilang itu umpama itu. Ada emak-emak ya kan, bu beli motor bu, ini bu ada murah, 1 juta aja, 1 juta namanya emak-emak kan. Atau kan emak-emak gimana kan? Begitulah kira-kira ya. Nah lalu tiba-tiba besok datang polisi, tok tok tok, bu. Tok tok, buka pintu bu. Ada apa pak? Ada apa pak? Ada apa? Saya nggak tahu. Ada apa? Bu, Anda melakukan penadahan. Saya tidak menadah. Enggak, saya nggak menadah. Ditanya, Bu, apakah menadah itu? Menadah itu apa ya pak? Nah jangan begitu. Jangan buru-buru bilang kami tidak mempertuhan Muhammad. Ditanya mempertuhan apa? Kalian tidak tahu. Gitu loh. Jadi jangan begitu ya teman-teman ya. Jadi apalagi kita ini kalau bicara hal-hal yang akademis itu sebelum kita menyimpulkan sesuatu kita bicara dulu definisinya. Begitu loh ya. Seperti itu. Bagaimana tidur dengan setan semalaman? Aku alhamdulillah kalau mau tidur aku wudu. Kalau pagi wudhu lagi nggak? Kalau pagi wudhu lagi nggak? Aku belum pernah batal wuduku. Oke, kalau pagi wudhu lagi karena apa? Karena apa? Menghirup air ke hidung. Aku mau sholat, aku wudu. Ya, karena apa? Biar suci. Menghirup air. Karena Aduh, sampai sekarang hidung saya ini. Karena aku mau. Sekarang hidung saya yang meler. Tuhan, ya kan? Karena apa? Jadi aku harus hidungnya diairin karena apa? Mensucikan diri. Iya, karena apa? Ya karena mau berwudu. Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Berarti tadi malam pun setan bermalam di situ, betul? Karena aku udah wudu, ya mungkin aku enggak lah, karena aku udah berwudu kan. Kalau udah wudu lagi nggak? Pagi-pagi wudu lagi nggak? Kalau wuduku batal, aku wudu lagi. Ya, pagi-pagi wudu lagi. Karena apa? Karena setan tidur di situ lagi, betul? Ya, karena selamat hidung Anda sudah menjadi hotelnya setan. Gini Bang Edis. Selamat hidung Anda sudah jadi hotel setan. Tunggu dulu. Nah, silakan. Tunggu dulu Bang Edis. Silakan. Nih, karena aku bukan muslim yang yang pinter banget gitu, enggak juga ya kan. Aku ya alasan Anda masih pintar. Islam justru karena Anda tidak mengerti ajaran Islam. Ya makanya aku naik ya kan. Silakan. Nah, kenapa kamu nekat mengikuti Muhammad? Sekarang gini, ntar dulu. Aku ngomong dulu ya. Aku dari Medan, aku baru Marpaung ya. Opungku itu dulu mualaf.
ya. Jadi aku pengen tahu karena Karena cerita opung-opungan, kita nggak cerita opung-opungan di sini. Iya, Gimana dengar dulu, sih? di sini tunggu dulu. Karena keluargaku masih banyak yang non muslim kan gitu, ya kan. Tapi kami hidup berdampingan. Banyak yang non muslim. Jadi aku pengen tahu gitu, pengen tahu. Seandainya Bang Edis bisa membuat aku ya balik ke agama opungku gitu kan, ya. Kan opungmu sudah muslim gimana? Ya aku balik ke sana gantinya dia gitu. Katanya Nah, opungmu sudah jadi- mualaf. Ya aku pengen jadi murtad. Nah, Pengen gitu. keluar dari agama Islam. Ya, kalau Bang Edis bisa meyakinkan aku, ya, kenapa Kristen kenapa berbagi dua gitu? Ada yang Katolik, ada yang Protestan. Itu maksudnya gimana gitu? Sedangkan Islam Terus aja yang mau terbagi diikuti menjadi yang mana? 73 golongan. Betul. Muhammad Tapi kan dia ada- berkata Islam akan terpecah Bang. menjadi 73 golongan, betul? Tunggu dulu. Loh, ini aku ini namanya tidak kamu membahas- menggunakan aku kan standar pengen- ganda. Tidak. Gimana sih? Tidak. Aku pengen Abang meyakinkan aku, bukan membahas. Meyakinkan apa? Membahas aku, ya. Meyakinkan aku biar aku percaya gitu. Baik, baik. Sekarang Nah, begini. Tunggu. Kan kan silakan. walaupun muslim terbagi dari 73 tapi yang diakui di dunia kan cuma satu. Tapi kalau Kristen kan terbagi dua, ya diakui di Indonesia ini dua agamanya gitu. Protestan sama Memangnya Islam Katolik. Sunni Syiah nggak diakui. bukan gitu, maksudnya tetap Islam namanya. Islam satu gitu kan. Tapi Ya, kan ada Kristen Syiah juga Katolik, tetap Kristen Islam. Protestan. Wahabi juga tetap Islam. Di Indonesia Waduh, ini nekat ada ini membahas 6 agama tapi nekat ini. Ya pengen tahu, Begini. makanya aku pengen tahu. Oke, baik. Sudah saya bisa bicara sekarang? Jurusannya kemana yang benerin tuh? Ah Baik. ya, yang Sudah mana yang bisa benar? bicara saya Katolik sekarang? apa Protestan gitu? Ah tuh coba. Sudah bisa bicara saya sekarang? Iya, iya. Baik. Begini, intinya itu begini. Tujuan orang beragama ini karena apa sih? Karena kan percaya akan hidup yang akan datang, betul? Hmm. Nah, supaya nanti yang kita imani itu kita masuk kepada hidup yang kekal, betul? Kita percaya bahwa nanti akan hidup selama-lamanya, betul? Ya, betul. Nah, sekarang begini. Kalau memang tujuan agama itu adalah surga, hidup yang kekal, apakah sanggup orang mati menuntun ke sana? Coba tanya. Bisa nggak orang mati menuntun kepada hidup? Secara logika, coba jawab dulu. Maksudnya mati gimana nih? Gini. Muhammad, dia pergi kemana sekarang? Ya dia udah wafat. Pergi ke kuburan, betul? Dia bukan pergi, dia wafat Iya, maksudnya dia sudah ke kubur, betul? Ya, betul. Nah, Yesus di dalam iman kami pergi ke surga. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu tetap jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sikala nama sikala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga dalam amin ini. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Diambil keputusan dan Dalam nama Yesus cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan kau demi nama Yesus. Sejauh apa yang sudah kita dengar, ambil saja yang terbaik, ambil saja yang benar, ambil saja yang membangun. Segala sesuatu yang tidak membangun, buang saja ke sampah, karena itu tidak berguna. Lebih baik kita mendengarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang membangun, sesuatu yang berguna untuk membangun iman kita sebagai orang-orang yang percaya. Adanya kita mendengar orang-orang yang tidak seiman, itu hanya sebagai acuan bagi kita saja. Bagaimana keimanan kita, apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus atau sama sekali tidak. Dan kalau memang benar-benar kita belum mengerjakan apa yang seharusnya umat Kristen lakukan kepada Tuhannya, maka lewat diskusi ini mari sama-sama kita lebih lagi untuk sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, terima kasih banyak buat waktunya yang saudara telah berikan kalau menyaksikan video ini sampai akhir. Dan kiranya semuanya boleh menjadi berkat bagi kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.